Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anis syabihi wal mathili wal kufri wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ahlihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin mattasalat 'ainun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Pojok Ilmu dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dari tanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kita hidup di atas permukaan bumi ini, di atas tanah pula. Dan suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kita ke dalam tanah. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Thaha ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu kami ciptakan kalian, dan kepada tanah pula suatu saat kalian akan kembali. Kami wafatkan maksudnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan kelak apabila telah tiba waktunya, kami akan bangkitkan kalian kembali dari kubur kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat, tidaklah lama. Terlebih lagi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, a'maru ummati ma bainas sittini ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Rata-rata umur umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat daripada itu. Maka kita sering melihat anak kecil yang masih umurnya belia, Allah subhanahu wa ta'ala cabut umurnya. Dan betapa banyak para pemuda yang masih kokoh, masih kuat, ternyata mereka lebih mendahului orang-orang tua. Karena kematian tidak memandang tempat, tidak memandang waktu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita harus tahu bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terperdaya oleh kenikmatan dunia. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah ingatkan kita dalam Al-Quran dengan firman-Nya, innamal hayatud dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah perhiasan. Wa innad daral akhirata hiya darul qarar. Dan negeri akhirat itu adalah negeri yang kekal selama-lamanya. Dan dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Berharaplah dengan apa-apa yang Allah telah anugerahkan kepada kalian, pahala sebanyak-banyaknya negeri akhirat dari harta yang Allah telah berikan kepada kalian. Berinfaklah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mengatakan setelahnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga lupa bahwa kalian di dunia ini berhak untuk bersenang-senang. Silahkan kalian bersenang-senang, dengan syarat jangan sampai kesenangan kalian di dunia membuat kalian lupa negeri akhirat, dapat memudoroti negeri akhirat kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundak Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Rasulullah berkata kepada beliau, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang asing, seorang pengembara, orang yang merantau hanya lewat beberapa saat, yang hanya mengambil kebutuhannya saja. Apabila ia telah selesai dari kebutuhannya, maka ia segera bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Karena kita sebagai kaum muslimin, kampung halaman kita adalah surga. Kita harus rindu untuk kembali ke sana. Maka hadis ini menunjukkan sebagai peringatan bagi kita untuk jangan terlalu banyak angan-angan di dunia ini. Jangan terlalu banyak hawa nafsu yang harus kita turuti. Tidak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama,
ab'adus syai'il amal, sesuatu yang paling jauh, yaitu angan-angan, cita-cita. Karena cita-cita, angan-angan manusia tidak ada ujungnya. Setelah dapat ini, ia ingin ini. Setelah dapat itu, ia ingin ini. Begitu seterusnya. Sedangkan kematian terus mendekat kepadanya dan sangat dekat. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia telah berlalu di belakang kita, sedangkan akhirat semakin mendekat di depan mata kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak keturunan. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak keturunan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan kalian menjadi anak keturunan dunia. Maksudnya kalian tertipu, kalian terlalu menuruti hawa nafsu kalian. Kemudian beliau mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisab. Karena di dunia ini tempat kita beramal, tidak ada hisab. Sedangkan di akhirat hisabun wala amal, hanya ada hisab, pertanggungjawaban atas segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan pada hari itu, di akhirat kelak, tidak akan ada lagi yang namanya amal soleh. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu solihan fima taraktu. Aku ingin mengerjakan amal soleh yang dulu aku tidak kerjakan di dunia. Mereka ingin kembali. Namun apalah daya, semua itu tidak akan bermanfaat lagi. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan ada penangguhan atas apa-apa yang terluput bagi kalian di dunia. Karena pada hari ini hanya akan ada hisab, pertanggungjawaban atas amal-amal kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang di dunia. Tidak sama sekali. Silahkanlah kita bersenang-senang. Silahkan kita menikmati dunia ini. Namun jangan sampai hati kita terlalu bergantung kepada dunia, sampai kita lupa akan tujuan utama kita, yaitu kampung akhirat, menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara atau kiat agar supaya kita tidak terlalu terperdaya oleh dunia dengan segala keindahannya adalah agar kita bersifat zuhud, memiliki sifat zuhud dan qanaah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau inilah merupakan ulamanya para tabi'in. Beliau mengatakan, beliau pernah ditanya oleh salah seorang dengan mengatakan, masir zuhdika, wahai imam, apa rahasia zuhudmu agar kita bersikap zuhud? Apa rahasianya? Beliau menjawab dengan 4 perkara. Yang pertama, alimtu bi anna rizki lan ya'khudhahu ghairi. Saya sadar dan tahu bahwasanya rezekiku yang Allah telah berikan kepadaku, takdirkan untukku, tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Rizki itu sudah ada yang takar, maka tidak akan mungkin tertukar. Fatma'anna qalbi, maka dengan demikian hatiku pun menjadi tenang. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, alimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghairi. Aku sadar dan tahu bahwasanya amal soleh yang akan aku bawa menuju akhirat tidak akan mungkin diwakili oleh orang lain. Harus aku sendiri yang beramal. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang mereka usahakan. Jadi tidak akan mungkin diwakili oleh orang lain. Maka beliau pun mengatakan, fastaghaltu bihi. Oleh karena itu aku sibuk untuk beramal soleh. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, alimtu annallaha muttali'un alayya. Saya sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi saya, senantiasa melihat saya. Fastahyaitu an uqabilahu wa ana ala maksiatin. Maka aku malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku membawa maksiat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan, alimtu bi annal mauta yantadhiruni. Saya tahu dan sadar bahwasanya kematian senantiasa mengintai saya, senantiasa menunggu saya. Apabila telah tiba waktunya, maka ia akan datang menjemput saya. Fa'adatuz zada liliqa'illah. Maka sejak sekarang saya harus bersiap-siap untuk bertemu dengan kematian tersebut, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa
pojok ilmu, dimanapun Anda berada, jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita 3 hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammah, ja'alallahu ginahu fi qalbih." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya, tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kekayaan di hatinya. Allah akan menjadikan hatinya merasa cukup, qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, meskipun itu sedikit. Allah jadikan ia merasa bersyukur, qanaah, cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa jama'alahu syamlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan-urusannya. Sesulit apapun urusan, jika Allah yang memudahkan, pasti akan mudah. Dengan kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, maka urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Atathud dunya wa hiya ragimah." Dunia akan Allah datangkan kepada dia dalam keadaan hina jika dia menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Maka tidak salah ucapan yang sering kita dengar yang mengatakan, jika engkau minta gelas, maka engkau akan diberikan gelas. Jika engkau meminta air, maka engkau akan diberikan gelas plus airnya. Maksudnya apa? Jika engkau hanya meminta dunia, Allah akan berikan kau dunia saja. Tapi jika engkau meminta akhirat, maka dunia pun Allah akan berikan kepada kalian beserta akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga faedah yang sedikit ini, apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memaksimalkan usia kita yang tidak lama di dunia ini dengan memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.